Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Angkatan Laut Rusia memperkenalkan tambahan yang menarik bagi armada kapal selamnya, yaitu K-329 Belgorod, yang saat ini merupakan kapal selam terpanjang di dunia. Kapal selam ini diserahkan kepada Angkatan Laut Rusia pada Juli 2022 di Pelabuhan Severodvinsk selama konflik dengan Ukraina. Dengan panjang lebih dari 184 meter, menimbulkan pertanyaan tentang tujuan dibuatnya. Meskipun galangan kapal Sevmas mendeskripsikannya sebagai kapal penelitian, banyak yang berspekulasi bahwa kapal ini mungkin berfungsi sebagai platform untuk kegiatan spionase dan mungkin juga menjadi tempat penyimpanan senjata nuklir. Desain Belgorod menyerupai versi modifikasi dari kapal selam rudal terpadu kelas Oskar Rusia yang diperpanjang untuk menampung apa yang mungkin menjadi torpedo siluman bertenaga nuklir pertama di dunia dan alat pengumpul intelijen. Kapal selam raksasa terakhir difoto di Laut Barents pada 27 September 2022 dan tidak pernah terlihat sejak saat itu. Hilangnya kapal selam tersebut secara misterius segera dikaitkan dengan dua insiden pipa yang terjadi tak lama setelahnya di pipa Nord Stream 1 dan 2. Selain itu, rumor mulai beredar di internet bahwa K-329 Belgorod mungkin membawa jenis perangkat nuklir baru yang mampu menyebabkan gelombang laut radioaktif yang dapat langsung membuat seluruh kota menjadi tak layak huni. Ketidakmunculan penampakan kapal selam ini selama beberapa tahun terakhir hanya menambah kekhawatiran. Pada tahun 2022, Rusia memiliki armada kapal selam terbesar di dunia, dengan lebih dari 74 unit kapal aktif beroperasi di samudra-samudra di dunia. Angkatan Laut AS berada di belakang dengan 68 unit. Sementara China menempati posisi ketiga dengan lebih dari 66 kapal selam aktif menurut statistik yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan dan Pentagon. K-329 Belgorod adalah variasi dari kapal selam kelas Oskar II Rusia yang disesuaikan untuk operasi khusus. Ia memiliki tonase sekitar 30.000 ton dan panjang sekitar 184 meter dan lebar 15 meter. Sebagai kapal selam terbesar di dunia, satu-satunya kelas kapal selam lain yang dapat menyamai ukurannya yang masif adalah Typhoon era Soviet yang kini telah pensiun. Belgorod diresmikan hanya beberapa bulan setelah operasi khusus Rusia di Ukraina dimulai pada Februari 2022 dan merupakan bagian dari Direktorat Utama Penelitian Laut Dalam Rusia, sebuah pasukan khusus juga dikenal dengan akronim GUGI. Kapal selam ini memiliki awak sebanyak 110 orang, membawa 6 drone Poseidon canggih, dan juga dapat berfungsi sebagai kapal induk untuk kapal selam mini yang lebih kecil, seperti kapal selam mini bertenaga nuklir tunggal yang digunakan untuk misi laut dalam. Dengan penambahan kapal selam ini ke dalam armada Rusia, Presiden Vladimir Putin menyampaikan pesan yang tegas tentang deterensi terhadap Barat. Dalam artikel mendemistifikasi aktivitas kapal selam Rusia, Gonzalo Vasquez-Orbezeta dari Global Affairs menyatakan bahwa penambahan Belgorod ke dalam armada kapal selam Rusia terjadi pada saat perang di Ukraina dan pembangunan militer penting di wilayah Arktik. Melalui hal itu, militer Rusia sedang membangkitkan kembali basis-basis era Soviet yang dulu terabaikan, yang kini sedang dimodernisasi untuk menyambut teknologi perang terkini. Antara September dan Oktober 2022, kapal selam Rusia K-329 Belgorod menarik perhatian dunia setelah terlihat beroperasi di Laut Barents. Foto-foto yang diterbitkan oleh H.I. Sutton, seorang spesialis dalam kapal selam Rusia dan kontributor berita USNI, menunjukkan kapal selam terbesar di dunia itu muncul di dekat perairan dingin Semenanjung Kola. Foto-foto tersebut diambil antara 22 September dan 27 September. Beberapa hari setelah gambar-gambar itu muncul di media sosial,
Surat kabar Italia La Repubblica melaporkan bahwa beberapa pejabat NATO sudah memperingatkan negara-negara sekutu bahwa kapal selam Rusia tersebut telah melakukan perjalanan ke Laut Kara untuk menguji peralatan militer baru. Namun, setelah terlihat pada bulan September, K-329 Belgorod menghilang dari pandangan dan komunitas intelijen. Ketika USNE News mencari informasi tentang gerak-gerik Belgorod kepada Pentagon, seorang pejabat pertahanan menganggap remeh operasi terbaru kapal selam Rusia tersebut. Jawabannya mengisyaratkan bahwa Belgorod mungkin sedang menguji senjata baru atau hanya melakukan pemeriksaan rutin terhadap sistemnya. Namun, ada yang percaya bahwa Belgorod ingin menunjukkan kekuatan kemampuan nuklir Rusia atau keterlibatannya dalam kebocoran pipa gas Nord Stream di bawah Laut Baltik pada tanggal 26 September. Dugaan partisipasi Belgorod dalam insiden tersebut semakin mencuat pada awal Oktober pasca tidak lagi terlihat. Meskipun para ahli menyimpulkan bahwa Belgorod tidak mungkin melakukan serangan seperti itu, karena terakhir terlihat di Laut Barents pada tanggal 27 September sebelum serangan. Penampakan terakhirnya memunculkan rumor lebih lanjut tentang kemungkinan serangan nuklir, terutama mengingat peringatan Putin tentang penggunaan senjata nuklir. Meskipun rumor tentang misil 100 megaton yang diduga dibawa oleh Belgorod, pejabat intelijen telah menyimpulkan bahwa persenjataannya hanya memiliki kapabilitas 2 megaton. Selain itu, beberapa analis telah meneliti kemampuan sebenarnya dari senjata nuklir kapal selam dan menyimpulkan bahwa klaim tentang kehancuran nuklir pasca bencana tidak memiliki dasar yang kuat. Untuk lebih mendemistifikasi rumor tentang hilangnya Belgorod, para ahli militer telah menunjukkan bahwa ini mungkin disebabkan oleh pemahaman umum yang salah tentang bagaimana kapal selam Rusia beroperasi. Seperti Angkatan Laut Amerika Serikat, kekuatan Angkatan Laut Rusia memiliki kehadiran militer global di luar pantai mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika melihat kapal selam Rusia berkeliaran di wilayah-wilayah jauh seperti pantai India, Afrika, Atlantik, dan terutama Arktik. Senjata nuklir Poseidon Armada Utara merupakan kekuatan utama Rusia karena berfungsi sebagai basis kekuatan laut nuklir negara tersebut. Terletak di Arktik, pangkalan ini berdekatan dengan wilayah Amerika dan NATO dan telah menjadi fokus pengawasan ketat oleh pasukan NATO, terutama setelah ketegangan meningkat antara Putin dan pemimpin barat lainnya setelah operasi khusus di Ukraina. Pada tahun 2021, sebuah kapal selam kelas Bore bersembunyi di balik tutup es Arktik selama lebih dari 2 bulan. Ini membuat NATO khawatir tentang lebih banyak aktivitas kapal selam Rusia di wilayah tersebut. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana Belgorod menggunakan senjata nuklir Poseidon. Pada tanggal 16 Januari 2023, agensi berita Rusia bernama TASS mengumumkan bahwa angkatan bersenjata telah memproduksi set pertama torpedo Super Poseidon yang bersenjata nuklir yang dirancang khusus untuk digunakan oleh Belgorod. Tidak ada tanggal resmi yang diberikan, dan media Rusia hanya mengklaim bahwa kapal selam akan menerimanya dalam waktu singkat. Sumber-sumber Rusia dan Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa senjata pembalasan yang kuat ini dapat memicu gelombang radioaktif di lautan, jadikan kota-kota menjadi tidak dapat dihuni. Juga dikenal dengan nama kode status 6, Poseidon adalah salah satu dari 6 senjata strategis yang diumumkan oleh Presiden Putin pada Maret 2018. Meskipun informasi publik yang tersedia tentang kapasitas sebenarnya dari Poseidon sangat sedikit, Kementerian Pertahanan Rusia telah mempublikasikan video dan gambar dari mini kapal selam robotik yang berbentuk torpedo tersebut. Senjata ini hampir 24 meter panjangnya dan memiliki diameter hampir 2,1 meter. Menurut gambar yang bocor, hulu ledak yang dibawa oleh Poseidon lebih dari 4 meter panjangnya dan memiliki diameter 1,2 meter.
Poseidon tampaknya merupakan perpaduan antara drone dan torpedo. Dengan sumber-sumber tidak resmi, memperkirakan bahwa ia dapat bergerak dengan kecepatan melebihi 183 km per jam. Memiliki jangkauan hampir 9.978 km dan dapat mencapai kedalaman maksimum 1.000 meter. Terdapat juga rumor tentang kemungkinan mode penyamaran yang mirip dengan yang digunakan oleh kapal selam saat ini, memungkinkan Poseidon tetap tidak terdeteksi selama beroperasi di perairan yang bersifat musuh. Seperti yang diungkapkan oleh Putin, mereka sangat minim kebisingan, memiliki maneuverabilitas tinggi, dan praktis tidak bisa dihancurkan oleh musuh. Tidak ada senjata yang dapat melawannya di dunia saat ini. Institut Angkatan Laut AS telah menjelaskan bahwa mereka telah mengetahui upaya Rusia untuk memperluas dan mendiversifikasi kemampuan nuklirnya selama beberapa tahun terakhir. Institut tersebut telah menjelaskan kekhawatirannya terhadap Poseidon karena merupakan platform peluncuran terbaru dan belum dicakup oleh perjanjian senjata nuklir saat ini. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.